Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, firman-Mu takkan pernah berubah. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Ku percaya, haleluya. Imanku berserah hanya kepadamu. Hatiku percaya hanya pada perkataan Engkau Tuhan. Ya ra 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 basyik, ya ra 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 basyik, ya ra la ba la ba. Ya ra 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 basyik, ya ra la ba la ba la ba. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana God of Wonders itu bekerja dan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, untuk itu mari saya ajak saudara untuk membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-25. Kita akan baca ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuangkan 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Nah, sampai di sini dulu mungkin pembacaan kita, ya. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa salah satu perabot di dalam kemah suci, atau juga kemudian itu setelah bait Allah dibangun, yaitu yang di dalam bait Allah, adalah tabut perjanjian, atau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Aron Habrit, Ark of the Covenant. Nah, seperti apa yang sudah kita baca tadi, Tuhan memberikan detail, ukuran, bentuk, dan sebagainya. Nah, pasal 25 ini merupakan instruksi yang Tuhan berikan kepada Musa ketika mereka membuat tabut perjanjian ini. Dan itu harus sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Nah, tabut perjanjian ini, ya, kalau kita lihat, itu ukurannya adalah dikatakan 2,5 hasta panjangnya, lebar dan tingginya sama, 1,5 hasta. Ya. Nah, seperti apa yang kita lihat di dalam ayat 10, ya, 2,5 hasta kali 1,5 hasta kali 1,5 hasta. Jadi kira-kira
ketika dikonversikan di dalam meter, 2,5 hasta itu kalau katakanlah 1 hasta itu 0,5 meter, berarti tinggal dibagi 2 saja. Ya, kira-kira mungkin 1/4 meter kali 3/4 meter, 3/4 meter. Nah, ini 1/4 meter kira-kira panjangnya. Ya. Dan ini dibuat dari kayu penaga, tapi disalut di luar dalamnya dengan emas. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa tabut perjanjian ini bisa dikatakan terbuat dari emas. Walaupun di dalamnya, di tengahnya itu ada kayu penaganya. Dan juga harus dibuatkan gelang-gelang emas untuk mengangkut tabut tersebut. Ya tentunya ini adalah merupakan replika, ya. Tetapi ya kita mungkin tidak bisa tahu persis detailnya, mungkin gelangnya di sini atau di sini, ya. Tapi yang jelas tabut perjanjian ini haruslah dibuat seperti instruksi yang sudah diberikan. Dan tujuan dari adanya 2 kayu pengusung ini adalah bahwa tabut ini harus diangkut seperti yang sudah kita baca tadi. Yang mengangkut tentunya imam-imam, ya 1, 2, 3, 4 orang tentunya, ya. Tidak boleh asal-asalan. Ketika tabut perjanjian ini diperlakukan dengan tidak sesuai, maka Tuhan tidak berkenan. Baik, tabut perjanjian ini sebetulnya bukan dewa, bukan Tuhan. Ini adalah hanya representasi dari kehadiran Tuhan. Karena tabut perjanjian ini diletakkan di dalam ruang Maha Kudus. Kita tahu bahwa di dalam tabernakel itu ada paling tidak 3 bagian, yaitu halaman, ruang kudus, dan yang paling dalam adalah ruang Maha Kudus. Nah, satu-satunya perabot yang ada di dalam ruang Maha Kudus adalah tabut perjanjian ini. Dan itu pun tidak boleh sembarang orang masuk ke sana, hanya imam besar, itu pun hanya pada hari raya setahun sekali, imam besar boleh masuk ke sana, ke dalam ruang Maha Kudus itu. Jadi kita lihat jelas sekali di sini bahwa tabut ini berbicara mengenai kehadiran Tuhan, representasi dari kehadiran Tuhan. Jadi ketika ada tabut ini, ada kehadiran Tuhan. Nah, lalu kalau ada kehadiran Tuhan, apa? Ya, karena dia adalah God of Wonders, yang kita kenal dalam nama Yesus, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, untuk itu, mari kita lihat apa yang terjadi dengan tabut perjanjian ini sebagaimana yang dicatat di dalam sejarah kehidupan umat Allah atau umat Israel yang dicatat di dalam perjanjian lama. Ya. Di antaranya, mari kita akan baca bersama-sama sekarang di dalam kitab Yosua, ya. Pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga. Sebetulnya kita bisa membaca seluruh pasal ini, tetapi saya akan pilih saja beberapa supaya kita tidak terlalu panjang. Nanti saudara bisa baca kisahnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-7 lebih dulu, ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau.
Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita ya. Karena ini memang kisahnya ini panjang ya, maka saya akan ceritakan dulu apa yang terjadi. Sebetulnya pada saat itu umat Allah sedang berada di perbatasan menjelang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, di bawah kepemimpinan Yosua. Kita tahu bahwa Musa sudah diganti oleh Yosua pada saat itu. Nah, sekarang Yosua yang memimpin umat Allah tersebut untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, tadi Tuhan sudah memberikan instruksi mengenai apa yang harus mereka lakukan menjelang masuk tanah perjanjian itu, ya. Yaitu tadi seperti apa yang sudah kita baca, ya, bahwa Yosua harus memerintahkan para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Nah, jadi kembali lagi tabut perjanjian ini harus diangkut oleh imam-imam. Ya, nah sekarang kembali saya ajak saudara melihat di dalam ayat yang ke-5 mulai sebelumnya ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Dia adalah God of Wonders, Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Yosua menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bahwa God of Wonders itu akan melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, bagaimana? Kita lihat ayat 6. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkut tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Jadi maksudnya begini, sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan kepada Yosua, bahwa imam-imam harus mengangkut tabut perjanjian itu, mengangkutnya, dan kemudian menyeberang sungai Yordan. Nah, sekarang kita mulai mungkin berpikir, menyeberang sungai Yordan, mestinya kalau pemahaman kita adalah menyeberang dengan cara lewat jembatan atau penyeberangan. Tapi ini tidak ada jembatan, tidak ada penyeberangan apa-apa, yang ada cuma sungai terbentang di depan mereka. Nah, lalu gimana? Ya, ikut aja sama instruksi yang Tuhan berikan, yaitu pokoknya tabut perjanjian diangkat dan kemudian mereka mulai menyeberang sungai Yordan tersebut. Nah, lanjut, kita mungkin langsung aja lompat ayat yang ke-14. Dikatakan begini, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering,
di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, ini luar biasa. Jadi, sesuai dengan instruksi yang Tuhan berikan tadi, maka Yosua memerintahkan supaya tabut perjanjian ini diangkut oleh imam-imam, dan kemudian mereka yang berjalan lebih dulu menyeberangi sungai Yordan tanpa jembatan, tanpa apapun. Berarti para imam ini berjalan di dalam air tersebut. Itu sama tadi dikatakan, ketika mereka, para pengangkut ini, imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian ini, mulai menjejakkan kakinya di air, seketika itu juga putuslah aliran sungai Yordan itu. Dikatakan yang dari hulu berhenti menjadi bendungan. Nah, yang ke sungai yang menuju ke Laut Mati di selatan, ya terputus, kering akhirnya. Karena tidak ada aliran dari sini. Dan sehingga orang Israel bisa menyeberang melewati sungai Yordan sampai ke seberang. Nah, di sini kita lihat ini sesuatu yang ajaib. Kapan kita bisa menyaksikan, melihat ada sungai terputus atau terbendung tanpa alat apapun. Tapi karena ada God of Wonders dan para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu ada di sana, maka perkara ajaib terjadi. Sungai Yordan itu terputus dan umat Allah bisa menyeberang di tanah yang kering tanpa jembatan dan sebagainya. Nah, inilah perbuatan God of Wonders. Tapi bukan karena tabutnya ini, tapi karena apa? Karena Allah hadir di sana. God of Wonders itu hadir, maka perkara ajaib terjadi. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, saat ini kita harus betul-betul memahami bagaimana God of Wonders itu nggak main-main. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang melakukan perbuatan yang ajaib. Bahkan sampai hari ini, kisah ini tadi dicatat, kita lihat Allah tetap melakukan perbuatan yang ajaib. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya. Nah, kita kembali tadi ayat yang kelima. Itu terjadi karena apa? Coba kita lihat lagi ayat yang kelima. Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, dengan kehidupan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga berkenan untuk melakukan perbuatan yang ajaib. Nah, dari sini kita bisa memahami dengan jelas bahwa memang sekalipun tabut perjanjian itu cuma benda, sekalipun indah dan mungkin juga nilainya sangat tinggi, tapi tetap benda. Dia bukan Tuhan. Tuhan kita adalah God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus. Dan dia yang melakukan perbuatan ajaib. Tapi secara faktual, Tuhan berkenan untuk merepresentasikan kehadirannya itu dengan adanya tabut perjanjian. Jadi ketika ada tabut perjanjian, seharusnya hadirat Allah ada di sana. Dan ketika hadirat Allah ada di sana, maka
perkara-perkara yang ajaib terjadi. Karena dia adalah Sang God of Wonders itu. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Biarlah melalui ini kita betul-betul memahami bahwa hanya God of Wonders yang menjadi pengharapan kita. Dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, bahkan membelah sungai Yordan sekalipun bisa Tuhan lakukan. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa ternyata tabut perjanjian ini dalam riwayat perjalanannya, ya, di antaranya itu pernah membuat sungai Yordan terputus. Nah, nanti kita lihat juga ada banyak peristiwa yang berhubungan dengan tabut perjanjian ini, bagaimana peperangan dimenangkan dan sebagainya. Itulah sebabnya beberapa saat yang lalu kita sudah belajar di dalam 1 Samuel itu bagaimana tabut perjanjian ini juga dibawa masuk ke medan pertempuran. Itu memang biasa dilakukan seperti itu. Karena kembali lagi, ini adalah representasi kehadiran Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Saudara dan saya memang tidak punya tabut perjanjian. Ini pun yang ada ini hanya replika. Dan ini bukan jimat atau apapun. Ini hanya replika, ya bisa dikatakan ini sebagai aksesoris, hiasan, ataupun juga sebagai suatu objek untuk kita bisa belajar dan sebagainya. Tetapi yang ajaib adalah Sang God of Wonders, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita tidak usah takut. Sepanjang hari ini, God of Wonders menyertai kita. Kuasanya dinyatakan. Tuhan Yesus, kami hormati kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus tuntun kami akan selalu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami akan menyaksikan perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Janji-janji Tuhan digenapi. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat Tuhan. Dan bahkan kuasa darah Yesus melindungi kami semua dan tidak ada virus corona apapun bisa menyentuh kami. Bahkan di dalam nama Yesus kami hancurkan virus-virus corona ini. Kami sehat dalam nama Yesus, kami berkemenangan, kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.